Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita awali dengan basmalah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita awali obrolan kita pada mata kuliah audit. Untuk kali ini kita akan sedikit mengenal tentang SPBE. Jangan salah ya, ada dua SPBE. Yang satu adalah SPBE yang kita bahas ini adalah di sini ada sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, SPBE. Sementara kalau Anda berjalan-jalan di pinggir jalan, mungkin Anda menemukan SPBE yang lain. SPBE yang lain adalah terkait dengan sistem pompa bahan bakar, LPG atau apa. Ya. Bukan itu yang kita bahas, tapi SPBE adalah tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oke, kalau ngomong tentang SPBE, ini sebenarnya kita ngomong tentang apa ya, tata kelola pemerintahan di Indonesia yang maunya diselenggarakan berbasis elektronik. Nah, kira-kira begitu. Nah, sumber informasi induk tentang SPBE nanti kalian akses bisa di website ini ya, SPBE Go ID. Ini ada beberapa informasi, ada banyak sih, lengkap itu di sana. Lengkap di sana nanti bisa dibaca. Kemudian pemerintahan berbasis elektronik sendiri ini dikelola bersama nanti lintas kementerian. Nah, maunya sendiri visinya adalah ini, terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Nah, ini dimulai dari tahun 2018 dengan terbitnya peraturan Presiden 95 tahun 2018 tentang SPBE. Nah, meskipun yang sebelum 2018, sebelum muncul SPBE, itu ada cerita lain gitu ya. Jadi dulunya disebut dengan ini PEGI. Nah, dulunya PEGI. PEGI ini dulu diselenggarakan oleh Kemenkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi, PEGI, Pemeringkatan E-Government Indonesia. Tapi sejak 2016 PEGI-nya di stop, ya, dihentikan, kemudian berpindah dilaksanakan oleh induknya diselenggarakan oleh ini Kemenpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Nah, selanjutnya nanti kita ngomong SPBE, itu basisnya adalah kementerian yang ini, Kemenpan RB. Nah, nanti sekali lagi dari Kemenpan RB, kita juga di website-nya Kemenpan juga ada informasi-informasi yang lain, tapi khusus untuk SPBE disediakan portal nasional tentang SPBE adalah itu secara overview, sangat overview. Jadi visinya ini ya maunya cita-cita pemerintah menyelenggarakan SPBE itu yang. Nah, terus apa hubungannya dengan audit, apa hubungannya dengan tata kelola gitu ya. Ya karena memang kita ngomongin audit itu berarti diawali dengan ngomongin tata kelola. Nah, pemerintah Indonesia menyelenggarakan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik ini menggunakan polanya atau framework-nya adalah SPBE ini. Jadi ini yang kita digunakan. Dan ini khususnya ditujukan kepada lembaga-lembaga pemerintahan. Jadi ini tidak mengikat kalau pada instansi swasta. Tapi kalau instansi itu adalah negeri, baik itu Pemda, kemudian kementerian, kedinasan, dan segalanya, semuanya diarahkan untuk mengarah ke SPBE penyelenggaraan. Nah, siapa saja yang nanti mengelola ya, tim koordinasinya ini selebih diketuai oleh ini Menteri PAN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi ini sebagai ketua tim koordinasi SPBE nasional. Tetapi kemudian di belakangnya ada menteri dalam negeri, ini kemudian nanti mengarah ke apa? Dia sebagai mengkoordinasikan proses bisnis kaitannya dengan pelaksanaan penerapan SPBE ini di Pemda di seluruh Indonesia. Di kabupaten, di provinsi, gitu. Kalau kecamatan ke bawah kayaknya belum sampai ya, tapi kabupaten pun belum menyeluruh di Indonesia gitu. Kemudian ada Menteri Keuangan yang kaitannya nanti juga banyak hal gitu ya.
lembaga-lembaga di bawah Kementerian Keuangan nanti juga akan diarahkan ke sana menggunakan SPPE. Kemudian Menkominfo, ya. Menkominfo ini juga sangat besar nanti perannya, karena memang kalau kita ngomong SPPE, ngomong tata kelola audit IT itu kan sebenarnya kan terkait dengan infrastruktur IT, sedangkan infrastruktur IT atau TIK di Indonesia ini ya ujung tertingginya dari sini, Menteri Komunikasi dan Informatika. Jadi seluruh pengelolaan manajemen infrastruktur tentang TIK itu ada di sini, dari Menteri Menkominfo. Kemudian juga ada Menteri PPN, Bappenas, kemudian ada ini, jangan lupa ada Kepala BSSN, ya, BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Ini yang ngurusin keamanan, ya, keamanan data, keamanan informasi, keamanan network seluruh Indonesia. Ini ujung-ujungnya ada di sini. Terus kemudian ada BPPT. BPPT ini lembaganya kan ganti nama ya, nanti mungkin ada penyesuaian BPPT dan yang lain-lain nanti masih terus berkembang. Oke, itu secara menyeluruh nasional, dan ini ada beberapa link, nanti silakan dicoba dibaca. Ada rencana strategis, MONEF, ada beberapa dokumen ya, beberapa dokumen tentang SPPE itu ada di link ini. SPPE. Ada Permen RB 5/2020, kegiatan utama, kemudian model referensinya akan seperti apa, itu sebenarnya ada di sini. Beberapa file yang saya letakkan di Classroom itu saya ambil dari sini. Jadi boleh saja unduh dari sini, boleh unduh dari Classroom. Oke, baik, kita masuk agak detail. Secara umum itu, dan tapi sekali lagi bahwa di sini ada banyak hal ya, ada banyak hal yang bisa kita akses dari SPPE GoID ini. Ini kalau Anda lihat ini di bagian awal, nah ini di bawahnya ada berita-berita, ada video-video, semuanya terkait dengan SPPE. Kemudian di bagian bawah ini juga ada kategori-kategori informasi tentang SPPE, kebijakannya, evaluasinya, pengertian, pengumuman, dan seterusnya. Ini ada, bisa dilihat di sini. Di sini. Nah, jadi ini menyeluruh ya, nasional. Jadi makanya saya pengen ngajak Anda ketika ada di mata kuliah audit, ini kita sedikit kenalan dengan SPPE. Kalau selama ini kita ngomonginnya selalu COVID, ya, COVID itu kan skalanya internasional. Ini yang skala nasional SPPE digunakan di Indonesia. Nah, nanti setelah SPPE kita bahas satu lagi, yaitu namanya indeks kami. Mungkin coba minggu depan. Oke. Kita berpindah di sini. Nah, saya akan coba awali di sini dari buku ini. Nah, ini buku yang terbit tahun 2018 ya, karena memang SPPE start awalnya 2018. Jadi dari buku ini Anda nanti bisa lihat basicnya seperti apa sih SPPE. Anda boleh lihat di sini. Meskipun di dokumen-dokumen yang ini nanti ini juga ada semuanya cerita tentang SPPE. Nah, di sini coba kita tengok daftar isinya, nanti bisa dilihat gitu ya. Kita melompat. Nah, dari sisi pengertian. Dari sisi pengertian di sini, misalnya SPPE, apa itu SPPE? Yaitu penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPPE. Nah, penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK ini artinya begini. Kita yang berada di prodi sistem informasi ini mestinya bisa mengambil peran banyak ya dalam penyelenggaraan SPPE ini. Anda bisa belajar tata kelolanya nanti masuk di situ, kemudian belajar audit, belajar manajemen informasi, teknologi informasi, dan banyak hal ada di sini. Kalau Anda mungkin belajar APB, analisa bisnis proses, kemudian Anda belajar sistem enterprise,
ini sebenarnya semuanya ini mendukung atau dibutuhkan di dalam penyelenggaraan SPBE. Oke, ini kemudian digunakan siapa? Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan. Bisa pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Jadi swasta pun sebenarnya boleh menggunakan SPBE dan dengan penyesuaian, gitu ya. Nah, jadi misalnya nanti Anda kalau skripsi ada lembaga tertentu swasta belum punya framework atau belum punya aturan main tentang tata kelola elektroniknya, tata kelola TIK-nya, mainkan aja SPBE. Jika Anda modifikasi SPBE, kemudian dibawa ke lembaga itu. Oke, misalnya Anda ketemu dengan lembaga apa ya misalnya ya sebutlah ya perusahaan apa gitu, dia belum punya tata kelola TIK, kita bisa memanfaatkan SPBE dimodifikasi. Pada tahun yang lalu ada berapa tuh 4 atau 5 orang senior Anda ambil skripsi tentang SPBE, tapi SPBE ini kemudian digerakkan untuk diaplikasikan di universitas. Yang dulu yang bimbingan awalnya saya, tapi kemudian dilanjutkan oleh Bu Nining. Ini SPBE. Nah, ini bisa diadopsi kemana-mana sebenarnya. Oke, ini secara umum ada di sini. Nanti saya lupa file ini sudah ada di Classroom atau belum ya. Kalau belum nanti saya susulkan. Oke. Nah, kemudian kita coba tengok di bawah. Sebenarnya kalau kita ngomong SPBE itu kira-kira nanti menilainya apa? Kalau kita ngomong COVID kan kita ngomong domain segala macam kan. Nah, ini sebenarnya juga ada. Kita melompat ya, maksudnya ya. Oke, sebelum ke domain, jadi ini SPBE sebenarnya dikembangkan dari beberapa framework yang memang sebenarnya skalanya skala terstandar internasional. Salah satunya ada CMM atau CMMI. Ini merupakan model untuk mengukur tingkat kematangan proses. Ini mirip-mirip dengan kemudian juga mengadopsi juga dari COVID. Anda sudah sedikit banyak mengenal COVID, ini juga diadopsi di bawah sini. Kemudian ngomongin arsitektur TIK, ini berarti ngomong arsitektur enterprise, ngomong manajemen risiko, gitu ya. Ini ada di sana. Jadi banyak hal bisa kita sangat terkait nanti ke sana. Nah, namun di dalam SPBE sudah dikompilasi sedemikian rupa, diatur sehingga menjadi mudah digunakan oleh orang-orang Indonesia. Nah, kemudian secara struktur nanti di sini ada yang disebut dengan domain, aspek, dan indikator. Jadi penilaian di SPBE nanti kalau kita melakukan audit itu nanti bisa di sini domain, aspek, indikator. Domain merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai. Nanti subnya ada aspek, subnya lagi ada indikator. Gitu. Nah, kita tengok di sini. Ini daftar domain, aspek, dan indikatornya. Ini versi tahun 2018 ya. Ini yang kita buka ini versi 2018, dimulai dari sini. Nanti ada konversinya untuk yang tahun 2020, nanti versinya lebih baru dan lebih lengkap. Tapi kita tengok basicnya dulu. Jadi dasarnya sini. Jadi domainnya ada domain 1, domain 2, domain 3. Ada 3 domain. Ada 3 domain. Domain 1 itu ada aspeknya aspek 1 dan aspek 2. Aspek 1 dan aspek 2. Jadi kalau aspeknya diurut ya, tidak 1, kemudian di sini 1 lagi enggak, tapi ini 1, 2, 3 gitu. Oke, balik sini. Jadi domain 1 kebijakan, tentang kebijakan internal SPBE. Di sana ada 2 aspek. Aspek 1 adalah kebijakan internal tata kelola SPBE dan kebijakan internal layanan SPBE. Aspek 1 ada 7 indikator, 1 sampai 7. Ini ada kebijakan internal tim pengarah, kebijakan internal inovasi proses, kebijakan internal rencana induk, ada anggaran dan belanja, ada pengoperasian pusat data,
ada integrasi sistem aplikasi, ada ini, dan seterusnya. Aspek 2 ini juga ada kebijakan internal layanan, semuanya berbunyi layanan naskah dinas, layanan manajemen ini, manajemen kepegawaian, manajemen perencanaan penganggaran, dan seterusnya. Dari sini. Kemudian pada aspek yang kedua, aspek yang kedua ini ada 3 indikator. Domain kedua. Domain kedua ada 3 aspek. Aspek 3, aspek 4, aspek 5. Aspek 3 tentang kelembagaan. Di sana ada 2 indikator, dan ini tim pengarah SPPE instansi pemerintah dan inovasi proses bisnis terintegrasi. Kemudian pada aspek yang keempat ini ada strategi dan perencanaan. Di sana ada 2 indikator, rencana induk dan anggaran belanja. Kemudian aspek 5 dan seterusnya ya. Sampai ini ada totalnya ada 35 indikator yang dinilai. Jadi kalau kemarin kita di COVID itu kita punya sekian domain, sekian proses, dan 37 kalau salah kemarin. Di sini juga sama, ini ada 35 indikator, ini yang akan dinilai. Prinsipnya gitu, SPPE secara keseluruhan. Oke, kemudian tingkat kematangannya nanti seperti apa? Di COVID kita punya 0 sampai 5. Di sini ada tingkat kematangannya mulai dari 1 sampai 5 sama. Ini sudah lebih karena memang didesain di Indonesia, berlaku di Indonesia, sehingga semua informasi bisa lebih clear. Oke, level 1 ini rintisan ya, oke ya, memang masih ini ya, masih awal sekali lah, awal-awal apa namanya, sebuah lembaga itu menyelenggarakan atau mengaplikasikan SPPE. Nanti biasanya nilainya di sini. Nanti masing-masing indikator yang tadi, indikator 1 sampai 35 ini bisa dinilai, bisa diakses sendiri, bisa diaudit sendiri, semuanya punya skor sendiri. Nah, ini 1, 2. Yang paling rendah rintisan atau level 1, yang paling tinggi, paling bagus adalah yang optimum, yang levelnya 5. Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Sebentar, sponsor lewat. Oke. Dan ini kebijakan telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan. Nanti kalau sudah level 5, ini sudah sangat bagus lah penyelenggaraannya. Saya kira begitu. Oke. Nah, yang penting itu sebenarnya kita mengenal basicnya SPPE itu di sana. Kemudian di sini nanti akan ada tentu masih ada info-info lain ya tentang nilai indeksnya, bahwa ini jadi nilainya tidak mutlak 1, 2, 3, 4, 5, tapi bisa dapat nilai indeksnya itu bisa begini. Jadi kalau dikatakan kurang dari 1,8 itu masih kurang, dan seterusnya. Kalau sudah di atas 4,2 ini sudah memuaskan. Itu dari sisi indeks pelaksanaannya. Ini. Kemudian bagaimana metode pelaksanaan evaluasinya atau penilaiannya, ini mulai dari evaluasi dokumen, kemudian ada wawancara, ada observasi lapangan, gitu. Ketiga itu. Nah ini sebenarnya sama, Anda nanti menggunakan COVID pun sebenarnya juga ya kurang lebih sama. Jadi ini bisa dijadikan panduan umum kalau Anda melakukan audit, boleh aja merujuk ke SPPE ini, gitu ya. Oke, ini ada tahap-tahap lebih detail di sana ya. Nah, ini dokumen-dokumennya ada di sini. Kemudian tentang pertanyaan tingkat kematangan. Nah, pertanyaan tingkat kematangan di sini sudah dirumuskan. Nanti di sini, ada di sini. Apakah instansi pusat pemerintah daerah sudah memiliki kebijakan internal terkait tim SPPE? Nah, ini misalnya pertanyaan seperti ini, nanti jawabannya milih tidak terdapat konsep atau kebijakan internal atau ini. Nanti tinggal dipilih-pilih gitu ya, tingkatnya di mana. Yang domain 1, indikator 1, nanti aspek satunya ini, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Ini sudah terdefinisi, jadi pertanyaan-pertanyaan sudah terpandu di sini. Sudah.
Nah, ini sampai bawah isinya kayak gini. Nah, ya, itu jadi bahkan kalau sudah begitu Anda nanti bisa membuat file Excel sendiri, misalnya untuk melakukan penilaian, ya. Melakukan penilaian apa namanya? Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan SPPP, SPPE suatu lembaga. Meskipun kalau auditor resmi penilaian yang diselenggarakan oleh pemerintah, itu sudah disediakan aplikasi khusus untuk menilai. Oke, ini lagi file ini yang kita coba bedah sedikit ya, bagaimana evaluasi PPE baik pusat maupun daerah yang diterbitkan oleh Kemenpan RB tahun 2018. Oke, saya bergerak ke file yang lain dulu. Ini salah satunya peraturan menteri yang diberlakukan, ini nomor 5 tahun 2018. Ini sebagai dasar SPPE tadi diturunkan dari sini. Nah, ini kalau Anda baca nanti isinya mirip dengan yang buku yang barusan kita buka tadi ya. Isinya dari sini kemudian diwujudkan menjadi buku itu tadi. Ini kalau kita tarik ke bawah, nah isinya nanti sama, penjelasan tentang belakang SPPE dan seterusnya kira-kira. Nah, itu kan ada ininya. Oke. Nah, jadi ini dasar undang-undang hukumnya SPPE itu turun dari sini 2018. Nah, tetapi kemudian sudah diperbaharui dengan dokumen yang berikutnya, yakni Peraturan Menteri ya sama Menpan RB nomor 5 juga, di sini tadi 5 tahun 2018, ini 5 tahun 2020. Nah, ini nanti mengupdate, melakukan perbaikan terhadap yang Permen tahun 2018. Ya. Oke. Ini detailnya juga bisa dibaca. Kira-kira cara membacanya ya mirip-mirip tadi ya. Mirip tadi di sini. Nanti lebih lengkap, tapi di dalamnya sudah include tentang manajemen risiko ya. Yang 2020 ini sudah mengandung kaitannya dengan tinjauan manajemen risiko. Kalau yang 2018 belum ada. Oke, itu jelasnya. Kemudian coba kita tengok ini ya, beberapa file yang juga sudah saya taruh di Classroom. Ini ada beberapa file-file ini adalah file-file materi waktu ada BIMTEK, bimbingan teknis para auditor, reviewer SPPE. Jadi beberapa saat yang lalu beberapa dosen di OAD ikut terlibat dalam melakukan penilaian atau asesmen Pemda-Pemda yang ada di Indonesia terkait dengan penilaian SPPE. Nah, ini file-file yang terkait dengan bimbingan teknis tersebut. Nah, salah satu file yang mungkin cukup menarik untuk dilihat ya. Ini yang ini aja. Jadi ini sosialisasi. Oh, habis waktunya hampir ya. Oke. 40 menit. Maaf, ini saya pakai versi free untuk Zoom-nya karena yang di kampus tadi recordnya belum dihidupkan. Oke, file ini nanti menjelaskan bagaimana perubahan dari 2018 ke 2020. Di sini dijelaskan contohnya di sini. Nah, ini ada slide. Ini 2018, ini 2020. Di sini ada domainnya ada 3, di sini domainnya ada 4. Di sini aspeknya ada 7, aspeknya ada 8. Indikatornya di sini ada 35, di sini ada 47. Jadi sudah lebih lengkap framework yang digunakan SPPE ini yang disahkan pada tahun 2020. Nah, detailnya jelas ada di dalam ini ya. Jadi domainnya ada ini, kebijakan, tata kelola, manajemen layanan. Kemudian di sana ada aspek-aspeknya. Ada aspeknya ini, kemudian indikatornya nanti di sana.
Penilaiannya juga sama 1, 2, 3, 4, 5, tetapi ada tambahan penilaian yang lain untuk tingkat kematangan layanan. Tingkat kematangan layanan ada dipisah penilaiannya. Sama nanti juga 1, 2, 3, 4, 5. Tapi jadi ada 2 nilai kalau yang SPPE tahun 2020. Yang ini untuk tingkat kematangan kebijakan, tata kelola dan manajemen, sedangkan ini adalah tingkat kematangan untuk layanan. Oke, kemudian konsep tingkat kematangan hampir nanti sama, mengadopsi CMM, CMMI, COVID, dan e-government maturity model, dan seterusnya. Terus kemudian nanti hasilnya, hasil tingkat kematangannya, kriterianya juga sama nih, 1, 2, 3, 4, 5. Rintisan sampai optimum. Nanti ada penjelasannya. Gitu. Dan seterusnya, ini yang tingkat kematangan layanan di sini. Nah, kemudian indikatornya juga bergerak, perbedaannya di sini. Ya. Yang di sini nanti bisa dilihat lebih detail. Ini menjelaskan. Penghitungan bobotnya juga sudah dijelaskan pada file ini ya. File ini. Nilai indeksnya ada. Nah, intinya informasinya semuanya bisa kita dapatkan secara overview pada beberapa file ini. Nanti kalau ada istilahnya KLD, KLD itu kementerian, lembaga, dan kedinasan. Jadi ini prinsipnya adalah lembaga-lembaga pemerintahan yang memang diharapkan atau diwajibkan bahkan untuk menyelenggarakan SPPE. Itu secara umum disebut dengan KLD. Oke, ini tentang tim asesor internal. Saya kira ini tidak terlalu urgen untuk belajar SPPE, tetapi perlu kita tahu bahwa ada tim asesor internal yang memang melakukan penilaian ya, yang melakukan penilaian terhadap pelaksanaan SPPE seluruh Indonesia. Dari sisi sana. Oke, secara umum begitu. Ini terkait dengan waktu nanti kalau memang perlu diperpanjang nanti bisa kita siapkan dengan video yang lain. Atau nanti Anda boleh baca-baca dulu, nanti kita bisa diskusi melalui grup. Gitu ya. Oke, secara umum tentang SPPE begitu. Coba nanti kita tengok-tengok lagi untuk lebih detailnya. Dan untuk materi yang lain nanti yang juga akan kita lihat adalah tentang indeks kami. Baik, saya kira secara umum sekilas itu tentang SPPE. Jika mau dilanjutkan obrolan nanti bisa dilanjut di grup WA atau misalnya diperlukan live Zoom lagi ya boleh, nanti kita bahas di grup WA dulu ya, perlu atau tidak. Kalau perlu nanti kita perpanjang lagi untuk sesi yang ini. Saya kira begitu untuk sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan alhamdulillah. 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 Saya close ya, nanti kita lanjutkan chat di grup.